Gisela Anastasia terpancing emosi, kirim pesan kasar ke Widi Fairytale. Widi Fairytale membongkar pesan dari Gisela Anastasia yang mengandung kata kasar. Agaknya mantan istri Gading Marten itu tengah terpancing emosi dengan kondisi Widi baru-baru ini. Seperti diketahui, Widi Fairytale sempat curhat galau karena diminta menghapus tato oleh pacar perwira. Ia juga diminta meninggalkan bandnya jika ingin menikah dengan sang kekasih. Kalau aku pilih si perwira ini, ya jelas harus hapus kesenian di tubuhku ini dan tidak ada Viera lagi, kata Widi Fairytale di Instagram Story, Sabtu, tanggal 29 Januari tahun 2022. Gisela Anastasia ternyata ikut memberikan respons yang cukup frontal atas curhatan Widi. Ia terang-terangan tidak setuju kalau Widi menghapus tato. Jangan hapus tatoan ****, please, kata Gisela Anastasia lewat pesan DM. Ibu satu anak ini juga memberikan ancaman jika Widi Fairytale meninggalkan bandnya. Jangan keluar, gue tabok ya, tulis penyanyi yang akrab disapa Gisel ini dengan huruf kapital. Widi Fairytale yang melihat pesan Gisela Anastasia pun hanya mampu membalas dengan permintaan maaf. Percakapan dua penyanyi itu lantas diunggah Widi Fairytale di Instagram Story. Ia tak kuasa menahan tawa melihat respons Gisela Anastasia. Hahaha, ini aku ngakak, kata penyanyi 31 tahun tersebut. Widi Fairytale mengatakan Gisel satu teman curhat. Banyak memberikan saran dan sikapnya yang manis kepada mantan pacar Onat tersebut. Si gemes Giselku, dia sweet banget dengan pendapatnya dan lebih berpengalaman soal cinta. Ini yang bikin aku respect banget, kata Widi Fairytale. Ridho Ilahi ungkap rencana lamar Dinar Candi, insya Allah tahun ini. Ridho Ilahi sepertinya serius menjalin kasih dengan Dinar Candi. Terbukti, Ridho mengaku tengah menyiapkan rencana melamar Dinar Candi tahun ini. Insya Allah tahun ini kita tunangan, kata Ridho Ilahi di TikTok @dapurbincang_online baru-baru ini. Acara pertunangan Dinar Candi dan Ridho Ilahi rencananya akan digelar di Jakarta. Saat ini, mereka sedang melakukan berbagai persiapan. Tapi lagi persiapan, yang pasti di Indonesia, acaranya, ujar Ridho Ilahi. Jakartalah jangan jauh-jauh timpal Dinar Candi terkekeh. Ridho Ilahi dan Dinar Candi masih mematangkan konsep acara pertunangan mereka. Mereka ingin hari bahagia itu penuh makna dan berjalan sesuai keinginan keduanya. Kita itu benar-benar lagi ngejonsepin dulu. Biar, ini kan sekali seumur hidup. Kamu juga belum pernah nikah. Aku juga belum pernah nikah, ungkap Ridho Ilahi. Aku pengen bener-bener yang mungkin kalau dibilang sempurna nggak ada sesuatu yang sempurna. Mungkin lebih puas aja aku puaslah dengan persiapan yang kita lakuin, sambungnya. Ridho Ilahi dan Dinar Candi tengah menjalani hubungan asmara. Di Instagram masing-masing, keduanya kerap mengumbar kemesraan. Sebelumnya, hubungan Dinar Candi dan Ridho Ilahi dikira cuma rekayasa belaka. Tapi pasangan ini langsung membantahnya dan semakin memamerkan kemesraan. Mayang kena sentil usai kreambat abis 10 rupiah juta, mending buat sedekah. Mayang kembali muncul dengan kabar seputar harga perawatan yang fantastis. Setelah perawatan kecantikan puluhan juta, kini Mayang mengaku abis 10 juta rupiah untuk kreambat. Dalam cuplikan video yang dibagikan oleh akun @insta_julid, Mayang pamer baru saja perawatan rambut menghabiskan 10 juta rupiah. Mayang gimana kreambat 10 jutanya? Tanya seorang pria yang diduga pegawai salon. Ih enak banget parah, jawab Mayang. Dengan percaya diri, Mayang menunjukkan hasil kreambat 10 juta rupiah. Ia berulang kali memainkan rambutnya. Cantik kan? Tanya pria tersebut. Cantik banget, sahut Mayang. Berapa kreambatnya? Lanjut pria di samping Mayang. 10 jetong, ungkap Mayang. Melihat video tersebut, para netizen langsung sewot. Bahkan banyak yang mengatakan rambut adik Vanessa Angel itu tak ada perubahan. 10 juta kok sama aja rambutnya? Mending buat sedekah, tulis netizen. Kayak keramas sendirian di rumah hasilnya, yakin 10 juta pungkas lainnya. Kayak keramas 5 ribuan deket kosan GW,
timpal netizen. Ya elah kagak mau kalah mulu ama Fuji, pungkas lainnya. Sementara itu, Mayang memang sering disorot di media sosial. Ia mengaku sampai terpuruk karena komentar jahat hingga harus melakukan terapi psikis. Tapi rupanya ia tak kapok meski kerap dikritik. 10 potret rumah baru Mona Ratuliu yang hampir jadi, berkonsep resort mewah. Mona Ratuliu dan suaminya, Indra Brasko baru-baru ini meninjau pembangunan rumah baru mereka. Rumah baru Mona Ratuliu ini sebenarnya sudah dibeli sejak 2010 silam dan menjadi aset pribadi. Namun karena mereka kini sudah memiliki 4 orang anak yang mulai beranjak besar sehingga membutuhkan rumah dengan ruang pribadi lebih luas dan privat. Aset rumahnya ini akhirnya direnovasi untuk dijadikan rumah baru Mona Ratuliu yang dibuat simple dan low maintenance. Walau di konsep simple bukan berarti rumah ini akan dibangun biasa-biasa saja. Sebab Mona Ratuliu dibangun dengan didominasi material kayu layaknya resort mewah. Berbagai fasilitas mulai dari kolam renang hingga taman di ruang keluarga menjadi daya tarik rumah baru Mona Ratuliu. Penasaran seperti apa potret rumah baru artis senior ini? Langsung saja simak ulasannya potret rumah baru Mona Ratuliu yang dihimpun dari kanal YouTube Mik Mona Indra Channel berikut ini. 1. Tampak depan. Struktur rumah baru Mona Ratuliu sudah berdiri kokoh. Fasad rumah 2 lantai ini akan nampak megah setelah rampung dibangun. Menurut Mona, rumah barunya ini akan lebih banyak menggunakan material kayu. Lantaran ibu 4 orang anak ini menginginkan rumahnya berkonsep layaknya resort. Nah, beginilah gambar desain rumah baru Mona Ratuliu dari depan, minimalis namun mewah. 2. Carport. Carport atau garasi menjadi bagian penting bagi rumah, sebab tanpa garasi pribadi pastinya akan susah untuk memarkirkan kendaraan yang dimiliki oleh Mona dan Indra. Untuk lantai di carport rumahnya ini, Indra Brasko memilih batu alam sebagai material lantainya. Walau demikian menurutnya batu alam membutuhkan perawatan yang baik agar tidak cepat kusam dan berlumut. 3. Kamar Oma. Desain asli rumah yang dibeli pada 2010 ini memiliki pintu di bagian kanan rumah. Namun setelah direnovasi, pintu rumah dipindah menjadi berada di tengah. Tempat pintu yang lama kemudian dirombak dan dibangun menjadi kamar tidur untuk Oma. 4. Ruang tamu. Ruang tamu di rumah baru Mona Ratuliu dibuat dengan konsep open space atau tanpa sekat. Ruangan yang ada di lantai 1 ini dibuat tanpa sekat agar tampak lebih luas. Sayangnya saat sekat asli di bangunan tersebut dihancurkan ternyata struktur bangunan tak kuat untuk menopangnya. Akhirnya ditambahkan tiang penopang dari baja untuk menguatkan struktur rumah barunya. 5. Ruang keluarga. Bagian ruang keluarga dibuat menyatu dengan dapur dan ruang makan. Mona Ratuliu menginginkan agar ruang keluarga minim dalam penggunaan lampu. Oleh karena itu ia pun membuat taman kecil dengan atap transparan sehingga memungkinkan cahaya matahari bisa masuk untuk menerangi ruangan. Nah, beginilah potret desain ruang keluarga Mona kalau sudah jadi nanti. 6. Kamar utama. Konsep resort akan terasa kental di kamar utama milik Mona Ratuliu dan Indra Brasko. Sebab, kamar mereka ini akan langsung terhubung ke kolam renang di bagian depan kamar. Sebenarnya kamar utama ini merupakan halaman belakang. Karena cukup luas maka mereka memutuskan membangun kamar tidur seluas 5 x 15 meter. Kamar utama ini dibuat dengan beberapa bagian yaitu kamar tidur, wardrobe, dan kamar mandi. 7. Kolam renang. Sebuah kolam renang yang memanjang berada persis di depan kamar utama. Kolam renang ini dibuat 2 ukuran kedalaman yang berbeda yaitu untuk anak-anak dan dewasa. Kolam renang ini juga dibuat bak resort dengan banyaknya tanaman hijau seperti gelombang cinta yang ada di ujung kolam. 8. Lorong dengan skylight. Untuk menuju kamar utama yang ada di bagian belakang rumah akan melewati sebuah lorong dengan konsep skylight. Hal ini agar mengurangi penggunaan lampu dan memanfaatkan cahaya matahari sebagai penerangannya. 9. Kamar anak. Kamar anak-anak Mona Ratuliu akan berada di lantai 2. Untuk kamar Mima dan Raka mereka dibebaskan memilih konsep sesuai keinginan mereka.
Tapi yang pasti kamar mereka akan memiliki balkon cukup luas dan langsung menghadap ke area belakang rumah yaitu kolam renang. Sementara kamar Nala dan Numa akan memiliki ukuran lebih besar dibanding kamar kakaknya. Pasalnya kamar Numa juga akan ditempati oleh Balin yang merupakan keponakan Mona diasuh layaknya anak sendiri. 10. Balkon luas. Inilah balkon di kamar Raka yang luas dan langsung menghadap ke halaman belakang dan kolam renang. Dari balkon ini juga bisa melihat pemandangan langit dengan jelas. Itu dia potret rumah Mona Ratuliu yang hampir rampung dibangun. Semoga pembangunannya lancar dan dapat segera ditempati oleh keluarga mereka ya.